Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Abed, Ibu. Segitu jahatnya Abed, bukan orang jahat. Kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam permalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan keduanya mungkin saya sampaikan mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Bentar, siapa tadi yang bikin Tenopi nangis? Itu juga hostnya, ya? Hostnya kok jadi berpihak ya? Dimana-mana host itu harus netral, sayang. Curiga host yang dibawa itu bawaan dari mereka deh. Seharusnya kau netral, bro. Bukan kau berpihak. Terus ada pengecer songong banget. Ih, jijik banget gue sumpah liatnya. Udah ya Tenopi, jangan sampai dimaafkan. Udah biarin aja, ya. Gak usah dimaaf-maafin teh. Biarin aja, buang aja. Sekarang dia jual kesedihan tuh. Katanya aku belum sempat minta maaf, udah Tenopi tinggalkan. Gitu ya. Gak ngaruh tuh, ada lalat tuh. Ngomongin nama kau langsung ada lalat. Guys, gua ngeliat Tenopi di sana, itu tuh bener-bener sangat tertekan ya guys. Dia tuh dikeroyok, ya. Dia tuh menjaga amanah donatur. Ya, gila sumpah. Sampai kuasa hukumnya aja tuh nggak ngebelain gitu. Sampai dia ya udah gue keluar aja lah. Segitunya dia menjaga amanah donatur guys. Ya, kasian ya, orang baik sebaik Novi diperlakukan seolah-olah kayak terdakwa. Aduh, gila miris ya guys. Dan kalian lihat si pengacaranya, sampai gini-gini ngomongnya. Aduh, bingung gue itu kayak mediasi perdamaian apa perperangan sih? Apaan sih lu teriak-teriak kayak gitu? Tetangga gue lagi nidurin bayi, diem, jangan berisik, malah teriak-teriak. Apa coba maksudnya? Hidup Bapak Brian, hidup Bapak Brian. Emang lu pikir Brian lagi nyalonin pilkada? Begitu-gituin. Udah kayak kampanye aja lo. Pakai teriak, saya orang buta, saya orang sakit, kagak usah ngomong, kita udah tahu. Kagak usah diteriak-teriakin begitu, kita bisa lihat lu orang buta, orang sakit. Ya. Lagi Bapak Brian ada-ada aja. Ngapain sih ngirim proposal ke pihaknya Farhad Abbas? Mending ngirim proposal tuh ke brand, ke sponsor, ya kan, buat ngadain konser. Sama-sama berisik tapi beda. Kalau ngirim proposal ke Farhad Abbas, jatuhnya kayak tadi tuh, berisik tapi nggak ada isi. Tapi kalau ngirim proposal ke brand atau ke sponsor ngadain konser, berisik tapi seru, happy gitu. Orang pada seneng, berjoget.
Lagian di situ Farad ngapain sih marah-marah Densu telepon, maksa-maksa suruh matiin segala. Lu baru ditelepon Densu aja lu ketar-ketir lu, apalagi lu ditelepon orang scamming. Dia bilang, halo Pak, maaf Pak, ini anak Bapak kecelakaan Pak, Bapak bisa kirim uang dulu Pak, transfer supaya cepat diatasi Pak anak Bapak. Nah, malah lebih gimana lagi lo tingkah lo. Dan gue juga setuju sama langkah Tenovi buat walk out ya, pergi dari ruangan itu. Itu membuktikan bahwa Tenovi berada di pihak netizen dan donatur ya. Beda banget sama FA yang kayak bayi prematur ya, perasaannya sensitif banget. Dikit-dikit bikin story background pink, dikit-dikit bikin story background pink. Ntar hari ini A, besokannya B, lusa udah Z. Pokoknya intinya menurut gua kalau memang mau damai aja silahkan ya. Tapi pakai polling yang udah diisi sama donatur. Yang dikasih ke Agus ya udah segitu doang aja. Ya. Lu sekali lagi teriak-teriak ya Gus. Perban lu di mata gua pindah ke mulut. Ya. Biar diem. Nah, saya kali ini karena Brian sudah menyatakan mundur diri pada saat di preskon hari ini gitu ya. Di pertemuan tadi, Brian sempat menyatakan memundurkan dirinya sebagai kuasa hukum. Karena itu pula, gua hari ini berkesempatan untuk membuka. Kenapa sih sebenarnya? Apa sih yang membuat akhirnya Brian itu memundurkan diri? Dan lalu bagaimana keadaan yang sebenarnya gitu? Sampai hari ini bisa deadlock. Gini, sebenarnya sejak awal mediasi sudah dilakukan di Gedung Juang, akhirnya deadlock. Itu sebenarnya persoalan ini sudah tahap yang mana banyak cara kita sudah bisa kita lakukan, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum sudah bisa kita lakukan melalui pengadilan, laporan polisi dan lain-lain, itu sudah bisa kita jalankan. Akan tetapi Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang, padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi karena harusnya kesepakatan kita pada saat di mediasi itu 2 poin atau 2 opsi itu hanya berlaku di Gedung Juang, hanya berlaku pada saat mediasi di Gedung Juang. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pertemuan ini? Karena Brian mengirimkan surat konfirmasi itu. Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Oke, Brian mengirim surat konfirmasi kepada Farhad Abbas, kepada Agus Salim gitu ya, untuk mengkonfirmasi bagaimana penawaran yang ada di Gedung Juang kemarin. Dan itu sebenarnya Novi tidak mau. Novi tidak menginginkan hal itu gitu loh. Novi inginkan kalau memang mau perdamaian nanti di pengadilan atau di Kemensos atau nanti pihak-pihak terkait yang nantinya menentukan sikap, harus sesuai dengan aturan pula, harus ada mekanismenya, donatur harus dilibatkan, Densu harus dilibatkan. Ini sebenarnya poinnya kan. Maka saya kira aduh kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Ternyata memang ada ketidaknyamanan Novi itu sendiri yang terpancar, sehingga Novi itu sampai pada titik di mana dia sempat mengucapkan kepada saya, "Bang, nggak enak sama Om Brian." Nah, itu sampaikan ke saya nggak enak. Intinya mereka ini, Novi ini menghargai Brian saja pada saat itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, terlihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Brian di dalam upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap Novi ini, saya melihatnya ada blundernya gitu ya, ada blundernya. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi, di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu? Upaya-upayanya sudah benar apa tidak? Nah ini kan jadi persoalan baru lagi kan sebenarnya kan. Jadi gua kalau melihat Novi sangat tertekan, maka gua tadi bahkan pertemuan saja mungkin teman-teman lihat jam pada saat saya buat story di IG saya, di mana saya melihat baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Ya, itu adalah ungkapan dari saya di sosial media saya pada saat pertemuan sedang berlangsung loh pada saat itu. Itu Brian belum mengatakan mundur, belum ada apapun, tapi saya di sana sudah melihat ada indikasi itu. Jadi intinya deadlock ini sebenarnya sudah saya prediksikan, sudah saya perkirakan. Saya tahu betul apa isi perasaannya Novi. Saya tahu betul apa yang ada di pikirannya Novi. Novi saat ini sedang tidak
nyaman sekali. Saya selalu katakan Novi serba salah, Novi terjepit begitu ya. Terjepit bukan karena persoalan ini, dia terjepit karena harus mendengarkan saran siapa. Padahal hati nuraninya, dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia melihat bahwa netizen, dia melihat bahwa para donatur bersuara saat ini gitu ya. Bahkan tadi kalau ada teman-teman yang melihat live daripada Emma Waroka, di awal-awal sekali Brian mengatakan bahwa beban Novi sudah terlalu berat katanya. Ya intinya beban Novi ini sudah terlalu berat. Ya, intinya jangan kasih beban lagi ke Novi. Lah hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Jadi bagi saya ini adalah inkonsistensi dari seorang Brian. Tapi oke, kita hormati keputusan daripada Brian sebagai seorang lawyer yang mundur dari kliennya gitu. Kita hormati itu, kita hargai itu. Akan tetapi kritikan saya kepada Brian, harusnya hal itu jangan diucapkan di dalam preskon. Harusnya sebagai seorang Brian, sebagai seorang lawyer gitu ya, dia harus bersurat dulu, mencabut surat tersebut dulu, baru dia melakukan preskon. Bukan preskon dulu baru mengirimkan surat. Itu aja sih sebenarnya konteksnya. Tapi tetap yang Novi lakukan hari ini menunjukkan bahwa Novi konsisten. Yang Novi hari ini lakukan menunjukkan bahwa Novi saat ini berada di pihak netizen, berada di pihak donatur. Menunjukkan bahwa Novi melakukan sesuai dengan hati nurani. Novi melakukan perbuatan tersebut, dia walk out, dia menunjukkan kalau dia berpihak kepada donatur. Novi bahkan sempat chat ke saya tadi malam gitu ya, sebelum acara tersebut dia chat, "Bang, saya jamin saya bersama para donatur." Itu yang dia sampaikan. Jadi saya angkat topi buat Novi. Ini adalah satu apresiasi tinggi buat Novi. Novi adalah orang yang luar biasa. Ya, harus kita dukung. Harus kita dukung. Dan kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih biang kerok gitu ya. Siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Kita sebenarnya sudah paham. Intinya tinggal teman-teman lihat bagaimana perkembangan kasus tersebut. Oke? Teman-teman doakan Novi yang terbaik gitu.